Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang kedua, tips cara memulai buka usaha. Di episode yang kedua kali ini, temanya adalah fokus market bagian yang kedua. Sebelum teman-teman melangkah untuk membuka bisnis, hal yang paling penting adalah kita harus mengenal apa sih accessible media itu. Accessible media atau bisa disebut juga wadah. Jadi kita harus punya wadah untuk mengumpulkan list calon pembeli atau calon konsumen kita. Akses media itu menurut saya ada, ini saya tulis tiga. Nomor satu, grup FB. Nomor dua, fanpage FB. Nomor tiga, WA. Maksudnya grup FB ini adalah grup yang kita dirikan sendiri untuk mengumpulkan audiens atau calon pembeli kita nanti. Kalau bahasanya internet marketing itu kolam, kita bikin kolam. Grup FB ini sayangnya tidak bisa broadcast. Kalau fanspage bisa broadcast, tapi bayar. Saya jelaskan satu. Grup FB tidak bisa broadcast karena begini, di grup Facebook itu susah-susah gampang. Kalau kita tidak bisa menghidupkan grup, interaksinya nggak kuat, postingan kita di grup tidak akan terbaca oleh seluruh member grup. Ya ada yang baca mungkin sekitar 5-20%, tergantung engagement kita. Jadi memang ini saya tidak rekomen karena tidak saya lakukan. Ya untuk mengumpulkan konsumen saya masukkan grup Facebook karena sudah masuk di kontak WA saya. Jadi ini tidak rekomen, tidak saya lakukan. Jadi saya tidak rekomen yang nomor satu ya. Intinya teman-teman harus mengenal dulu wadah itu apa saja. Nomor satu grup Facebook, nomor dua halaman Facebook atau fanpage Facebook. Nah ini bisa broadcast tapi bayar. Maksudnya begini, kita pakai iklan Facebook. Kayak saya ada fanpage halaman jual bibit lele atau jual tas koper. Nah mereka yang mengikuti atau yang menyukai halaman saya itu bisa saya broadcast untuk mereka bisa mendapatkan update produk terbaru atau penawaran terbaru dari saya dengan cara saya beriklan Facebook. Nah, itu biayanya sekarang sekitar minimal 10.000 ya kalau Facebook ya. Cuman beratnya begini, untuk budget kemarin terakhir saya untuk budget 25.000 sampai 50.000 per hari itu untuk menghasilkan closingan itu sangat minim untuk paling modal. Jadi ini saya juga tidak rekomen untuk yang nomor dua. Nah saya yang rekomen itu nomor tiga, WhatsApp. Nah WhatsApp itu broadcast gratis. Ke 250 kontak per sekali BC. Nah, jadi nanti teman-teman harus
bisa menyiapkan wadah ya yang nomor 3 ini, WhatsApp. Sekarang di tahun berapa ini, 2021 ya, sebelum WhatsApp ngetrend, BBM. Nah itu BBM itu lebih jos menurut saya waktu itu, karena pakai hanya PIN dan bisa broadcast ke 2000-an kontak ya. Tapi ini 250 kontak per sekali broadcast. Bisa broadcast itu sampai sekitar, kalau saya pribadi sih pernah broadcast sampai maksimal 5 atau lebih 7 kali sehari. Jadi kan ada, saya bikin nanti saya kasih triknya lah untuk mengumpulkan biar bisa broadcast BC1, BC2 sampai sekian, maksimal sampai 2000 kontak. Insya Allah aman satu hari itu broadcast. Tapi jangan terlalu sering. Nah, kalau terlalu sering juga banyak kan orang nggak nyaman kalau di broadcast gitu loh. Banyak kan yang gini, yang banyak kan broadcast apa spam, bukan broadcast itu. Dan dia nggak pernah, kita nggak nyimpen kontak mereka nih, tiba-tiba ada nomor baru nawarin kalau nggak gitu pinjaman, kalau nggak gitu asuransi. Nah itu menurut saya sangat tidak beretika. Nah, teman-teman jangan sampai melakukan itu, apalagi dengan orang yang belum kenal sama kita. Yang sudah kenal aja kadang orang nggak nyaman di broadcast, jadi itu masuk kategori spam ya. Resikonya sih akun WA teman-teman bisa diblokir kalau terlalu sering nyepam. Jadi saya tidak rekomen untuk yang nyepam. Jadi ini ya wadahnya, grup Facebook, WA, semuanya saya pakai. Cuman yang saya rekomen nomor 3, rekomen yang nomor 3, karena gini, nanti kita bisa update itu begini loh. Kita update status, setiap kita update status berapa sih yang lihat update status kita kan gitu. Kalau kontak kita cuma 100 orang, berarti yang melihat update-nya nggak sampai 100 orang. Itu pun nggak mungkin 100%, paling nggak 5-10%, kan tergantung bagaimana kita interaksi sama kontak WA kita. Nah kalau kontak WA kita jumlahnya 2000 lebih misalnya, nah kita update status nih kan. Nah di situ kan bisa dilihat yang melihat berapa orang. Nah itu yang saya sebut dengan iklan. Di sini bisa dibilang iklan gratis daripada broadcast berbayar pakai halaman Facebook, fanpage. Ya, ini menurut saya lebih potensial, lebih efektif. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus bagaimana caranya bisa orang lihat status kita di WhatsApp. Lanjut lagi untuk yang kedua. Ini bahasan ini sudah selesai. Kalau bisa teman-teman tulis. Karena orang itu tidak mungkin membeli pada pandangan pertama. Bisa saja membeli pandangan pertama, itu mungkin menurut saya sekitar 5%. Terus yang 90% membeli pada pandangan kedua atau ketiga, sisanya. Jadi kita update status, ada status jualan, itu belum tentu orang beli apa yang kita jual, bener kan? Kemungkinan sangat kecil. Jadi kita perlu update-nya beberapa kali ya. Seperti kayak gini ya, misal si Agus melewati jalan perempatan besar yang ada lampu. Di situ kan ada papan reklame, biasanya kan ada iklan apa di situ. Ya juga orang kan nggak mungkin memutuskan untuk beli ketika melihat iklan tersebut kan. Mungkin jalan lewat situ sekitar 5 atau sampai 10 kali baru dia tertarik untuk membeli. Nah itu pun juga belum tentu. Nah, makanya orang tidak mungkin membeli pada pandangan pertama. Itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya.
Jadi kita harus sering update-nya di status WA nanti gitu. Yang ini berikutnya, mengenal. Kita harus mengenal. Setelah mengenal aksesibil media, kita harus mengenal yang namanya database. Apa sih database itu? Mari kita kupas satu per satu. Database adalah market, maksudnya yang masuk market, ya masuk calon konsumen, calon konsumen. Jadi yang ada di kontak WA saya itu bisa dibilang database. Meskipun mereka belum pernah beli produk saya, itu bisa dikategorikan database. Di sini ada kategorinya. Ini biar gampang. Saya bagi jadi 3. Jadi menurut saya database itu ada 3 bagian. Database level 1, database level 2, database level 3. Nah, apa sih database level 1 itu? Siapa saja database level 1 itu? Nah, mari kita kupas satu-satu. Jadi begini, kayak saya tahu si A, tahu dari kenal di Facebook, tahu saja namanya, tahu interaksi juga, komen, kadang komen statusnya. Saya tahu nomor WA-nya orangnya, cuman saya belum pernah chat di WhatsApp. Nah, itu bisa dikategorikan database level 1. Jadi teman-teman kenal sama si A, tapi si A tadi belum menjadi kontak WA Anda. Nah, itu termasuk kategori database level 1. Jadi ada perbedaannya gitu loh. Bisa bedain nanti teman-teman. Level 1, level 2 sama level 3. Ini biar gampang teman-teman. Saya kotakin. Level 2 ada. Masuk lagi kita ke database level 2. Nah, jadi database level 2 itu adalah mereka yang sudah nge-save kontak kita. Jadi kita sudah pernah chat di WhatsApp. Jadi masuk wadah inilah. Kayak teman saya tadi di Facebook, saya belum pernah di-chat, terus saya minta nomor WA-nya, terus saya chat beliau, terus beliau kita chattingan. Nah, beliau nge-save nomor WA saya, berarti beliau sudah menjadi database level 2 saya. Jadi wadah ini dimaksud wadah. Kemudian berikutnya ada lagi database level 3. Nah, siapa sih database level 3 itu? Jadi database level 3 adalah mereka yang sudah pernah beli atau belanja produk kita.
Nah, itu adalah konsumen atau pelanggan, itu adalah database level 3. Nah, ini harus teman-teman jaga baik-baik ini ya, database level 3 ini. Tujuannya agar mereka beli, repeat order, beli dan beli lagi di kita. Jangan sampai terlalu sering broadcast gitu, atau nanti kan resikonya mereka nggak nyaman. Nah, buat mereka senyaman mungkin kalau sudah punya database level 3 ini. Jadi seorang marketing yang handal, dia pasti ini berusaha merubah database level 1A ini menjadi database level 2. Lebih handal lagi udah menjadi database level 3. Nah gitu loh. Jadi bagaimana caranya database level 1 ini berubah menjadi database level 2. Nah, jadi pesan saya sekarang, jadi teman-teman yang merasa ini punya database level 1 nanti jangan lupa hubungi, save chat orangnya biar mereka jadi database level 2. Nah, lanjut lagi. Jadi saya tulis di tugas lagi ya, dari apa? Tugas. Tugas awal. Hitung. Kalau bisa ditulis ya. Jadi jangan diawang-awang. Jadi database-nya tadi bisa termasuk teman kerja, teman kantor, teman main, tulis semuanya, tulis di kertas atau tulis di catatan HP. Nah, tugasnya sudah. Jadi database level 2. Nah, tugasnya ini aja teman-teman. Jadi hitung semuanya jumlah database level 1 Anda. Nah, jadi selama ini kita kan teman-teman mungkin kan cuman ngechat saja, minta nomor WA-nya, tapi kan belum mengerti apa itu accessible media. Nah, kali ini kita lakukan dengan tertarget masif gitu loh. Nah, setiap hari nambah 10 sampai 50 kontak misalnya. Nah, semakin banyak semakin bagus. Jadi wadah Anda itu banyak, database level 2 Anda banyak. Nanti kalau sudah banyak, otomatis kita jualannya semakin gampang, semakin mudah. Kita update status, kita update apa aja, yang lihat itu banyak gitu loh. Jadi pastikan, ini kayak enaknya gini WA itu. Kalau kita sekedar mengecat saja, beda loh sama BBM zaman dulu kan enak pakai PIN ya, pakai email daftarnya. Jadi kita add PIN otomatis orang udah jadi kontak kita, langsung bisa lihat update kita. Tapi kalau di WA ini beda. Bedanya begini, pastikan orang yang mau kita save kontaknya, orangnya juga nge-save kontak kita. Nah, kalau orangnya nggak nge-save kontak kita, itu kelemahannya mereka nggak bisa baca status update kita, status kita di WA. Jadi pastikan kita ngechat orangnya, kita save kontaknya, dan kalau bisa bagaimana caranya orang tersebut nge-save kontak kita gitu loh. Ya, mulai dari teman-teman, mulai teman sekolah terserah lah. Kita mintain nomor WA-nya berapa nomor WA-nya bro, nah, save dah. Oke, save bro, jangan lupa save ya semuanya. Jadi tugasnya ini saja. Jadi teman-teman fokus mengumpulkan wadah, jadi database level 2 setiap hari. Nah,
Saya sampai detik ini terus menambah database level 2. Saya itu minimal satu hari itu sekitar 20 sampai 50 kontak per hari bertambah database level 2 saya. Nah, nanti bagaimana caranya nanti saya kupas di video berikutnya, episode selanjutnya. Nah, jadi episode kali ini temanya adalah fokus market bagian 2, mengenal apa itu aksesibel media, mengenal apa itu database. Nah, jadi saya bagi jadi 3 bagian: database level 1, database level 2, dan database level 3 ya. Jadi kalau teman-teman sebelum buka usaha, teman-teman belum paham ini, jangan buka usaha dulu, nanti bingung jualnya gitu loh. Jadi langkah-langkahnya teman-teman harus paham ya, jangan buru-buru buka usaha. Jadi kita yang diutak-atik adalah market, karena kita akan dapat uang dari market. Jadi yang diutak-atik adalah market gitu loh. Jadi kan ada biasanya orang yang mau buka usaha itu udah bingung masalah modal, bingung masalah tempat, bingung masalah itu bagi saya nomor sekian. Modal sudah ada, tempat sudah ada, bingung jualnya kemana. Nah, karena mereka tidak mengerti ini. Nah, yang harus diutak-atik adalah market, karena yang kita dapat uang, kita akan dapat uang dari market. Ya udah, sekian sharing kali ini, episode yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.